Hai, balik lagi sama aku Rin di GMP Story, tempat di mana kita akan berbagi fiksi horor, creepypasta, teka-teki riddle, cerita misteri, atau pengalaman horor yang menyelinap dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menceritakan kisah gelap yang siap membawa kalian ke dalam pengalaman mengerikan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di sini kami akan memberikan pengalaman horor nyata yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mulai dari penampakan hantu di rumah, kejadian aneh di tempat kerja, hingga momen menegangkan di tengah malam. Semuanya terekam sebagai bukti ketegangan yang benar-benar terjadi. Kami percaya bahwa kegelapan bisa menyelinap dalam momen-momen biasa, dan pengalaman horor tak selalu harus terjadi di tempat-tempat angker. Ini adalah kisah-kisah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin bahkan oleh kalian sendiri. Kami akan membawa kalian melintasi lorong gelap kisah nyata ini, memperlihatkan kejadian-kejadian yang menakutkan, dan menggali perasaan ketidakpastian dan ketegangan yang dirasakan oleh para pelaku cerita ini. Namun kami juga berharap kalian mengambil pelajaran dari setiap cerita yang kami bagikan. Terkadang, kisah horor sehari-hari ini mengajarkan kita tentang arti kebenaran, kekuatan, dan ketabahan menghadapi ketakutan. Bersiaplah untuk menyaksikan peristiwa nyata yang mengguncang, untuk merasakan detak jantung yang mempercepat, dan untuk merenungkan arti dari pengalaman-pengalaman yang melebihi batas dunia nyata. Selamat menikmati perjalanan horor kami yang menegangkan, dan bersiaplah untuk merenungkan makna di balik setiap pengalaman sehari-hari yang mungkin saja menjadi kisah horor bagi kalian. Video kali ini Anti akan menceritakan pengalaman horornya di sebuah tempat yang bahkan tidak pernah kita duga sebelumnya. Tempat persinggahan di mana banyak sekali aktivitas terjadi, terutama di jam sibuk. Di mana lagi kalau bukan stasiun kereta api. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin buat kalian yang mau pengalaman horornya aku bacain di sini, boleh banget kirim emailnya ke email aku. Alamatnya ada di kolom deskripsi ya. Oh iya, sebelum kalian dengerin cerita kali ini, aku saranin buat mendengarkan cerita ini dengan menggunakan earphone kalian, supaya atmosfer horornya bisa lebih terasa. Jadi, cerita horor apa yang akan Anti bagikan kali ini? Ayo kita dengerin ceritanya sama-sama. Hai, aku Anti. Aku adalah seorang wanita karir yang terbiasa dengan aktivitas kerja di pagi hari dan baru kembali pulang setelah matahari terbenam. Saat ini aku sudah menikah dan memiliki satu orang anak laki-laki yang usianya 3 tahun. Namanya Zaki. Beberapa orang percaya bahwa katanya, anak yang masih kecil seringkali disebut masih bersih, atau dengan kata lain, mereka masih bisa melihat hal-hal tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat pada umumnya. Tapi ada beberapa orang yang meragukan hal tersebut, termasuk suami aku. Aku biasa memanggilnya Mas Adit. Dan emang benar, hari itu terbukti kalau anakku, Zaki, bisa melihat apa yang aku dan Mas Adit gak bisa lihat. Jadi mulainya itu adalah hari Sabtu, di mana aku dan Mas Adit libur kerja. Ceritanya hari itu kami mutusin buat jalan-jalan dengan menggunakan komuter lain. Sekalian ajak Zaki untuk mengenal, melihat, dan merasakan sensasi naik kereta. Karena selama ini dia hanya tahu kereta dari video YouTube aja. Kami berangkat dari rumah pagi sekitar jam 9. Jadi rencananya hari ini kita emang gak berencana mengunjungi tempat apapun. Cuma naik kereta dari stasiun awal, kita sebut aja stasiun A, sampai di stasiun akhir, yaitu stasiun B.
Habis itu makan siang, terus jalan-jalan sebentar, dan pulang. Karena hari itu sebagian pekerja biasanya libur, termasuk juga aku dan Mas Adit, jadi penumpang keretanya emang gak terlalu banyak. Ditambah lagi, stasiun A ini di tempat dimana aku berangkat itu emang gak terlalu ramai dibandingin dengan stasiun lainnya. Stasiun A ini juga emang sempat vakum lama banget. Atau lebih tepatnya, gak beroperasi dan gak digunakan sama sekali. Ya jadi kayak bangunan kosong terbengkalai begitu aja. Stasiun A baru mulai beroperasi lagi beberapa tahun belakangan ini. Jadi ya wajar kalau misalkan ada beberapa spot atau beberapa tempat yang perlu direnovasi dan juga ada yang kosong dan benar-benar terbengkalai. Sayang banget sih. Padahal kalau bisa dimanfaatin untuk ruang santai atau dijadiin kios, mungkin bagus juga kali ya. Oh ya, karena sekarang udah banyak mesin e-ticketing, jadi di loket kereta itu cuma ada satu orang penjaganya aja. Beda sama dulu waktu zaman aku masih kuliah. Kadang aku harus antri panjang, bahkan sampai ketinggalan kereta, cuma buat beli tiket. Efek dari adanya mesin-mesin tiket elektronik itu, spot atau ruang kosong juga semakin banyak. Ditambah lagi, spot atau ruang-ruang kosong itu juga nggak dikasih lampu. Benar-benar gelap kalau malam hari. Emang sih, suasananya kalau pagi sampai sore itu kelihatan biasa aja. Cuma kalian pasti tahu kan, kalau udah malam, semua yang terlihat biasa aja, itu jadi terlihat nggak biasa. Singkat cerita, aku sekeluarga menikmati banget liburan kali itu. Meskipun cuma jalan-jalan sederhana, tapi Zaki kelihatan senang banget naik kereta. Saking asiknya main, nggak kerasa hari udah semakin sore. Waktunya kita untuk pulang. Kami berangkat dari stasiun B, itu emang udah lumayan sore. Sekitar pukul 5 kalau nggak salah. Terus sampailah kita di stasiun A sekitar jam 6 sore. Pas banget maghrib. Nah, di sini atmosfernya juga udah mulai kerasa beda. Tadi siang, waktu kami ada di sana, rasanya tuh biasa aja. Karena emang cahaya matahari masih bisa menerangi beberapa spot kosong tadi. Tapi, karena ini posisinya udah malam, dan kebetulannya lagi, tempat-tempat atau spot kosong itu juga ternyata nggak dikasih lampu sama sekali. Jadi bukannya redup lagi, itu benar-benar gelap, gak kelihatan sama sekali. Koridor yang kita lewatin aja itu udah lumayan redup. Apalagi tempat-tempat kosong tadi. Kebayang dong gelapnya kayak gimana. Tapi mau gak mau kita harus ngelewatin tempat-tempat gelap itu karena posisinya ada di kanan sama kiri jalan yang harus kita lewatin untuk menuju pintu keluar. Aku emang gak punya sixth sense atau indera keenam atau keahlian seperti anak indigo yang bisa melihat mereka yang gak kelihatan. Tapi aku seolah bisa ngerasain kalau ada sosok yang mengamati kami dari balik kegelapan. Saat itu aku udah kepikiran anakku. Takut kalau sampai dia lihat sesuatu yang serem dan bikin dia ketakutan. Sampai pada akhirnya, suami aku iseng nanya sama anakku. Zaki, di sini
Ada ghost nggak? Jadi, aku sekeluarga itu biasa menyebut hantu atau setan itu dengan sebutan ghost. Terus anakku jawab, Ada. dan nyebelinnya lagi, Mas Adit lanjut nanya. Di mana ghostnya? Anakku jawab, Di sana. sambil nunjuk ke tempat gelap yang jelas-jelas sangat aku hindari tadi. Tempat di mana aku merasakan kayak emang ada yang ngamatin kami dari sana. Posisi anakku yang saat itu lagi digendong sama Mas Adit, buru-buru aku tepis tangannya supaya nggak nunjuk lagi ke arah sana. Dan aku tutup matanya, terus aku nyuruh Mas Adit buat buru-buru jalan ke pintu keluar. Jujur, saat itu aku agak kesel sama Mas Adit. Kenapa dia malahan tanya hal-hal yang seharusnya nggak perlu ditanyain? Atau mungkin karena dia emang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Dan selama perjalanan pulang itu, perasaan aku juga udah mulai nggak enak. Beberapa menit setelah akhirnya kami keluar dari stasiun, tapi waktu itu posisi kami masih ada di depan pintu keluar stasiun. Suasananya udah jauh lebih rame dibandingin di dalam. Soalnya udah ada banyak orang jualan, dan itu juga udah di pinggir jalan. Jadi banyak orang yang lalu lalang juga. Sambil nunggu mobil datang, karena waktu itu aku pesen taksi online. Aku iseng jajan di pinggir jalan karena perut udah mulai lapar lagi. Dan lagi-lagi, tanpa mikir panjang, Mas Adit nanya lagi dong sama Zaki. Zaki, masih ada nggak ghostnya? Dan anakku lagi-lagi jawab. Masih. Itu. Kali ini Zaki kembali lagi nunjuk ke satu arah yang ternyata posisinya juga ada di depan stasiun. Jadi, dengan kata lain, ada juga makhluk tak kasat mata di depan stasiun. Itu yang awalnya aku pikirin. Ya udahlah, setiap tempat emang pasti ada penunggunya. Apalagi posisinya saat itu emang waktu maghrib. Sebagian dari kita juga pasti udah tahu kalau waktu maghrib adalah waktu yang dimana mereka seringkali muncul untuk menampakkan diri. Jangankan untuk mereka yang bisa atau bahkan sering melihat makhluk halus, yang biasanya nggak pernah lihat aja bisa sampai kelihatan kalau emang jatuhnya di waktu maghrib. Singkat cerita, akhirnya kami semua udah sampai di rumah sekitar jam 8 malam. Semua hal horor yang tadi sempat aku alami selama di stasiun sama sekali nggak aku pikirin. Terlebih, karena Zaki nggak merasa takut atau terganggu sama sekali. Tapi ternyata, ada hal yang nggak aku duga justru terjadi sama aku. Malam itu, sekitar pukul 10, kami semua memutuskan untuk tidur. Terlebih lagi, karena badan udah terasa capek banget karena habis jalan seharian. Biasanya kalau kita kecapean, pasti bakalan tidur full sampai pagi kan? Tapi sayangnya, kali ini enggak. Sekitar tengah malam, di saat semua sedang tertidur, sayup-sayup aku dengar ada suara anak kecil yang sedang berlarian sambil sesekali tertawa kecil dan saling bercanda satu sama lain. Jadi sosoknya ada dua,
Yang satu umurnya kira-kira 7 tahun, dan yang satunya lagi 5 tahun. Rambutnya dikuncir. Jadi kayaknya sih anak perempuan. Pakai baju warna-warni, tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Saat itu aku pikir aku cuma mimpi. Posisi aku saat itu emang masih tidur di ranjang. Tapi aku ingat betul kalau saat sosok anak kecil itu berlarian, mataku setengah terbuka. Dengan kata lain, aku berada dalam keadaan setengah sadar. Aku coba meyakinkan diri sendiri kalau mungkin aja itu lagi-lagi cuma mimpi. Dan juga mataku gak sepenuhnya terbuka, atau dengan kata lain terpejam. Semuanya serba separuh-separuh. Tapi pas aku ngeyakinin diri sendiri lagi kalau itu cuma mimpi, aku lagi-lagi melihat 2 anak kecil yang sama berlarian dari arah sebelumnya. Jadi pas awal kejadian, anak itu berlari dari arah kiri ke kanan. Dan pas kedua kalinya, anak itu lagi-lagi muncul dari arah kiri ke kanan. Jadi seperti film yang diputar ulang. Detik itu juga, aku langsung buka mata dan memastikan kalau penglihatan aku sebelumnya itu salah. Dan pas aku buka mata lebar-lebar, terus bangun dari posisi tidur ke posisi duduk, dan tidak siapa di sana. Kamar aku tetap sepi, hening, dan gak ada perubahan apapun. Lampu kamar masih redup, dan aku berharap hal yang barusan aku alami emang cuma mimpi yang terasa seperti nyata. Besoknya aku ceritain hal semalam yang aku alami sama kakak sepupu aku yang cukup sensitif sama hal-hal seperti itu. Namanya Kak Anggi. Waktu aku ceritain semuanya, dia cuma senyum, terus bilang, banyakin ngaji aja, sama sholat. Tapi dia gak jelasin apapun. Kalau kalian ada di posisi aku, apa yang bakalan kalian pikirin? Malam itu, aku mulai kencengin ngaji sama sholat. Plus, aku juga nyetel bacaan murotal di rumah, terutama di kamar. Dan bener aja, alhamdulillahnya, malam itu, anak-anak kecil yang kemarin berlarian di kamar aku, hilir mudik, beneran udah gak ada. Di lain waktu, aku sempat ketemu dan ngobrol lagi sama Kak Anggi. Dan setelah dia tahu kalau makhluk yang menyerupai anak-anak kecil itu udah gak ada lagi, dia baru bilang kalau emang beneran ada yang ngikutin kami dari stasiun. Jadi, sejak awal mereka udah ada di sana. Sama seperti makhluk halus lainnya. Mereka cuma salah satu penunggu di sana. Semua bermula ketika Zaki menunjuk ke arah mereka. Dan mereka sadar kalau ternyata ada manusia yang bisa melihat mereka. Jadi, mereka ikutin kami sampai ke rumah. Untungnya waktu itu aku buru-buru perbanyak ngaji, ibadah, sama dengerin murotal. Kalau enggak, aku nggak tahu deh, mereka bakalan pergi atau tetap tinggal di rumah aku seperti kemarin. Satu hal yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan buat aku. Kenapa harus aku yang ngerasain kehadiran mereka? Bukannya justru Mas Adit yang jelas-jelas jadi awal mula kenapa pada akhirnya mereka tahu kalau Zaki bisa melihat mereka.
Oke guys, kita udah sampai di akhir cerita. Dan tadi Anti bilang, kenapa harus dia yang lihat-lihat hal itu dan justru bukan Adit suaminya? Kalau menurut aku nih ya, mungkin aja Anti punya tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari suaminya. Mungkin. Atau di antara kalian ada yang lebih tahu jawabannya? Coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian kalau kalian suka video ini. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur untuk kalian semua. Karena tanpa dukungan kalian, we are nothing. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.